PDKT dulu ke Blade. What? Oh, no, I can't. Jadi intinya lu berdua mau nimbalin gue cuma... Gue nggak tahu mau apa lagi. Lu berdua tahu kan hubungan gue sama Sisi itu lagi mundur. Majunya tuh dikit banget, very sedikit. Gue tuh baru seneng semalam dia perhatian sama gue di ring. Dan sekarang lu mah tega, lu jahat, tau gak? Gue gak tahu mau apa lagi sih. Ini kan gak pakai perasaan. Tuh, tetap aja, lu korbanin perasaan gue. Lu tahu kenapa lu bisa deket sama Devon? Karena lu gak pura-pura. Maksud lu? Devon nyaman sama lu. Karena lu gak paksa dia buat jadi orang lain. Nah sekarang, tinggal Blade udah bikin percaya sama hal yang sama. Jadi lu mau gue bikin dia nyaman sama gue? Enggak. Lo harus bikin dia ngerasa kalau lo masih bisa dikendaliin. Wow, jadi gue belajar jadi aktor sekarang. Gue ngelakuin itu terhadap orang yang udah nonjok gue, yang udah bikin gue babak belur, bonyok begini. Kita semua aktor sekarang. Minimal lo pernah dansa sama dia. Dan itu lumayan. Oke, stop. Kenapa enggak? Justru menurut aku itu yang paling strategis sekarang. Karena kita nggak punya tenaga buat konfrontasi terbuka kan? Dan menurut aku itulah salah satunya cara yang tanpa pakai ledakan. Kalau kita jalan lewat story, kita bisa kontrol damage. Jalan pelan tapi nyelip. Strategi soft entrance. Tanpa resiko gede. Semua strategi itu pasti pakai resiko. Tapi yang ini resikonya kecil, bener kata Raisa. Gue udah confess, lu udah denger, gue masih di sini, tapi lu kayak udah pindah tim. Fatah, kalau kamu nggak setuju dengan rencana ini dan punya rencana yang lebih bagus, silahkan. Tapi untuk saat ini, sejauh ini yang paling memungkinkan. Karena kita juga gak mungkin tahan Devon selamanya sampai Blade mau rematch. Kalau dalam waktu lama Blade gak mau rematch, gimana? Demi kepentingan kita semua, dan cepat atau lambat, Kasarius akan tahu kalau kita yang Sandra Devon. Dan kalau mereka tahu, itu nggak akan jadi masalah kecil buat kita semua. Itu akan menjadi celah buat mereka nyalain kita. Jadi, menurut kamu sekarang rencana paling realistis itu aku telepon Blade dan bilang, Blade, dinner lagi yuk. Abis itu baru dia gue lepas. Sebenarnya gue pengen itu doang. Ya nggak gitu juga. Kecuali lo pengen startnya kayak gitu ya. Diem lo. Oke, sekarang kita harus cari cara bareng-bareng, cara ngelakuin rencana ini dengan cara yang natural dan gak aneh, oke? Gimana? Gue kayak pernah ngeliat lo deh. Lo udah ngomong itu berapa kali? Siapa tadi nama lo? Ken, Ya, Ken. Lo udah nanya itu berapa kali? enggak, tapi gue beneran yakin kalau gue pernah ngeliat lo. Ya, well, lo cuma ngerasa. Atau ngebayangin doang. Enggak. Gue cuman belum inget aja, gue ngeliat muka lo waktu itu di mana ya? Tadi siapa nama lo? Dave siapa? Dave aja. Yep, that's it. Bener-bener cuma Dave. Yep. Poor me, but that's how it is, man. Just Dave. Nggak punya nama panjang. No, nggak punya identitas ribet. Just Dave. Good old Dave. That's it. Yep. Oke. Dave. Yep. Dave. Please, orang ini siapa sih? Aura interogasinya kuat banget, dan jelas dia bukan bagian dari Gen Z yang lain itu. Gue nervous banget sekarang. Ya udah, itu aja kalau dari aku. Ada yang mau nambahin lagi? Ya udah, sebelum Devon keceplosan apapun itu yang kita nggak mau, dan Ken mah aman, Devon yang enggak. Pasti tuh,
Udah aman kok, Kil. Kan gue udah pastiin. Kate, gue butuh bantuan lo. Oke, cerita. Oke, jujur aja nih ya, gue baru kasih tahu lo soal ini sekarang. Sebenarnya kita Elite Squad. Kita lagi nahan satu anak dari keluarga Kasarius. What? What are you doing, Sa? Lu ngapain sih ngelakuin itu? Panjang ceritanya, Kate. Nanti gue jelasin detailnya ya. Kayak intinya nih ya, nih anak bakal ngikut kita kemana-mana aja sekarang. Bisa dibilang, dia lagi kita sandra. Lu sadar kan ini segila apa? Ya, I know, Kate. Makanya gue nelpon lo buat make sure. Gue butuh lo pastiin satu hal sekarang sama Ken. Pastiin apa? Siapa aja anggota Kasarius yang dia tahu, terus sejauh apa pengetahuannya, dan apa dia kenal sama Devon juga. Ya, setahu gue dia kenal sama semuanya sih. Ya udahlah, pastiin aja lagi ya, Kate. Soalnya abis ini kita bakal ke studio, terus di sana kita bakal ketemu sama Ken. Dan ini ya, Devon juga pasti bakal ikut kita kemana-mana aja. Dan gue nggak butuh ya hal-hal yang nggak perlu buat terus kejadian. Terus kalau dia kenal gimana? Ya kita harus cari tempat penitipan lagi buat Devon. Tempat penitipan? You're kidding me, right? Iya susah, Kate. Udahlah, nanti aja gue jelasinnya ya. Lu, aduh. Yaudah deh, bentar ya. Oke, gue tunggu. Intinya, Ken kenal sama nama adiknya Matthew, yaitu Devon. Tapi yang pasti banget mereka nggak pernah ketemu. Ya karena nggak ada urusan bisnis atau apapun secara langsung. Ya asal Devon nggak sebut namanya secara full ya, harusnya aman sih. Dan lo udah briefing kan, Fat? Udah. Dan aku rasa kita juga harus ngomong soal ini sama Ken. Ken, dia bagian dari rencana kita. Dan kita harus jujur soal Devon. Pada akhirnya juga Ken akan tahu sendiri soal Devon dari mungkin Matthew atau orang lain. Ada resiko nggak? Ya, selama Ken berpihak ke kita, itu nggak ada resikonya ya. Dan so far, jalannya hari ini sih udah lancar ya. Dan kita sendiri bisa lihat Ken berpihak ke siapa. Tapi kalau soal resiko itu pasti ada. Kita cuma tinggal percaya aja kali ini. Oke, gue sih nggak masalah ya. Oke aja. Terserah, atur aja. Yaudah, ntar kita omongin lagi ya. Setelah urusan PH, urusan perform, oke? Dan satu lagi. Satu-satunya orang yang bisa bantu Fata untuk jadi dekat sama Blade, kalau itu emang jadi rencananya, itu Ken. Kenapa? Mo, ingat terakhir kali kita ngobrol sama Ken? Sebelumnya aku minta maaf banget. Karena sebenarnya pertemuan pertama kita itu bukan sebuah kebetulan. Ya, agak aneh ya kalau dipikir-pikir sekarang. Iya. Ada seseorang yang gak bisa aku sebut namanya. Minta aku untuk deketin kamu. Siapa? Tadi kan gue udah bilang sama lo. Gue gak bisa nyebutin namanya. Karena dia temen gue juga. Tapi buat apa, Ken? Supaya kamu ke distrik. Dan jauh dari Fatah. Ken cerita sama kita kalau awalnya dia muncul di kehidupan aku itu untuk bikin jarak di antara aku sama Fatah karena permintaan seseorang. Dan sebelumnya juga Blade, dia makan malam sama Fatah sampai dansa sama Fatah. Kita bisa mikir secara logika simple, itu buat apa ya? Karena satu-satunya orang yang punya kepentingan soal ini itu cuma Blade. Siapa lagi yang memungkinkan? Dan jelas kita pernah bahas soal kemungkinan Fatah dijauhi dari kita itu karena satu kepentingan, yaitu kepentingan mereka. Supaya kita nggak dilindungin sama keluarga Fernandez. Skemanya udah jelas di sini. Dia terus deketin Fatah, ganggu egonya, sampai ke titik di mana Fatah harus ngelakuin apapun yang dia mau. Untuk kemudian coba pecah belah kalian, Fatah dan Zara, lewat hal yang paling sensitif, perasaan. Ya we know sih. Tapi kenapa aku? Aku yakin dia udah selidikin siapa orang yang paling dekat dengan Fatah dan terlibat hubungan emosional lebih dari pertemanan dengan Fatah saat ini. Karena gini, kalau Zara marah atau kecewa atau bahkan lebih dari itu, kalian berdua akan pecah. Dan Mohan pasti akan lebih berpihak ke Zara. Perlindungan dari keluarga Fernandez akan lepas dan Fatah akan dianggap nggak akan lagi bantuin Zara dan Mohan. Dan Raisa akan ada di posisi yang terancam tanpa perlindungan. Kemudian dia dengan gampangnya bisa ngancurin dari dalam. Karena kita udah pecah. Sementara dia pasti berharap gue akhirnya juga gak punya kalian. Gue yakin banget itu skema yang lagi dibuat.
Sekarang aku paham apa yang kamu maksud dari provokasi itu, Her. Ya, jadi harapan gue di sini, jangan kepancing dengan provokasi Kasarius. Kalau kita semua nggak mau akhirnya kesulitan dan jalan sendiri-sendiri. Oke, tapi gue tetap harus tanyakan tentang itu. Ya, yaudah mending sekarang kita keluar sebelum Devon makin jauh dan makin nyiapin ala Gen Z sama penjaga studio band ini dan bikin dia makin kelihatan aneh lagi. Mending kita keluar.